Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu Rere buat belajar matematika hari ini. Oh iya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar matematikanya ya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi koordinat kartesius yang minggu kemarin. Nah, kita akan membahas materi selanjutnya yaitu mengenai posisi titik terhadap titik asal yaitu 0,0 dan titik tertentu atau A, B. Juga materi tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ayo kita mulai pembahasannya, let's go! Oke, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, di sini Ibu punya gambar denah perkemahan nih, yang memiliki titik-titik sebagai berikut yang terlihat di gambar ini. Coba yang mana yang dinamakan titik asal, dan yang mana yang dinamakan titik tertentu atau titik A, B. Nah, di sini yang dinamakan titik asal adalah pos utama. Kenapa pos utama dinamakan titik asal? Karena pos utama memiliki koordinat 0,0. Nah, yang disebut titik tertentu atau titik A, B yaitu selain dari pos utama. Titik-titik ini seperti perumahan, pasar, pos 1, pos 3, pos 2. Di sini merupakan titik-titik tertentu atau titik yang memiliki koordinat A, B. Jadi titiknya tidak 0,0 ya. Yang kita bahas kan posisi titik atau kedudukan titik. Nah, posisi atau kedudukan titik itu ada beberapa macam kedudukan, yaitu ada kedudukannya di atas, bisa kedudukan titiknya di atas atau di bawah, bisa juga ke kanan atau ke kiri. Ibu punya pertanyaan nih, bagaimana kedudukan kolam atau titik kolam terhadap titik pasar? Cara menjawabnya yaitu kita lihat titik kolam ada di sebelah mana. Nih, ini kan titik kolam ada di sebelah sini, ada di bawah terhadap titik pasar. Nah, titik pasar. Ini titik pasar. Nah, titik pasar. Kita lihat titik pasar di sini. Ini titik kolam ada di sebelah mananya pasar? Di sebelah kiri, boleh dilihat dari pasar atau dilihat dari kolamnya ya. Karena di sini yang disebutnya kolam terhadap pasar, maka yang dilihatnya nih kolam terhadap pasar. Jadi ini kan kolam di sini, pasar ada di sebelah mananya kolam. Karena di sini koordinatnya positif, berarti ada di sebelah kanan. Kita hitung posisinya. Kan ini kolam terhadap pasar. Kita hitung, bisa hitungnya kayak gini. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada 7, berarti posisi titik kolam terhadap pasar ini yaitu 7 satuan ke kanan. Terus, supaya ke titik pasarnya kemana? Ke atas. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 di sini ya, 6. Nah, ada 6 satuan ke atas. Jadi untuk menjawabnya berarti jawaban dari pertanyaan ini yaitu posisi kolam terhadap pasar, jawabannya adalah 7 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas. Yang selanjutnya, bagaimana kedudukan perumahan terhadap tenda 1? Coba yang mana? Perumahan? Perumahan di mana? Nah, perumahan di sini. Terhadap tenda 1. Tenda 1 di mana tenda 1? Di sini. Ini perumahan nih, yang ini perumahan. Ini tenda 1. Posisinya kayak gimana? Ya, yang disebut pertama kan perumahan. Perumahan terhadap tenda 1 berarti ke sebelah mana? Ayo. Ke sebelah kiri. Ya, betul.
ke sebelah kiri ya. Di sini kita hitung berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke sebelah kiri. Terus tendanya ada di mana? Di bawah, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke bawah. Jadi jawabannya yaitu, untuk pertanyaannya bagaimana kedudukan perumahan terhadap tenda 1, jawabannya yaitu 4 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Oke, yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana kedudukan tanah lapang terhadap pos utama? Mana tanah lapang? Nih, ini ya. Tanah lapang terhadap pos utama. Pos utama di sini. Kedudukannya di mana? Kayak gimana? Ke sebelah. Ini tanah lapang, ini pos utama, berarti ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4 ke sebelah kanan dan 1, 2, 3 ke bawah. Jadi posisi atau kedudukan tanah lapang terhadap pos utama yaitu 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Kayak gitu ya. Dan selanjutnya yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelum ke posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, ada beberapa macam posisi garis. Yaitu ada yang dinamakan dengan garis sejajar. Apa ya garis sejajar itu? Nah, ini yang dinamakan garis sejajar. Ini juga. Apa ya garis sejajar itu? Garis sejajar adalah garis yang berada dalam satu bidang datar yang apabila diperpanjang tidak akan berpotongan. Juga garis sejajar ini tidak memiliki titik potong. Lihat garisnya di sini tidak ada titik potong kan? Tidak ada titik temu atau perpotongan. Jadi apa ya garis sejajar itu? Nah, garis sejajar adalah garis yang berada pada suatu bidang datar dan tidak mempunyai titik temu dengan garis lain. Titik temu atau titik potong ini juga tidak akan muncul meskipun kedua garis ini diperpanjang karena memiliki gradien atau kemiringan yang sama. Apa ya gradien atau kemiringan itu? Nah, itu mah materi nanti untuk dibahas di bab selanjutnya. Nah, gimana ya dihubungkan garis sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y? Nah, ini juga ini. Maksudnya kayak gimana? Garis L1, L2, L3, L4. Ini dinamakan L1, L2, L3, L4 ini dinamakan garis yang sejajar karena apabila kan ini ada tanda panahnya ya, apabila diperpanjang ke sini tidak akan berpotongan dan tidak akan bertemu. Kita hubungkan dengan sumbu X dan sumbu Y di sini. Nah, L1, L2, L3, L4 ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Lihat, ini sumbu X kan ya. Sumbu X sejajar dengan L1, L2, L2, L3, dan L4. Sejajar, lihat posisinya. Nah, kalau yang ini, lihat garis M1, M2, M3, dan M4. Ini merupakan garis sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini yang dinamakan garis sejajar. Garis sejajar yang ini L1, L2, L3, dan L4 adalah garis sejajar yang dengan sumbu X. Kalau yang ini, yang warna hijau, yang M1, M2, dan M3, juga yang 4 adalah sejajar dengan garis atau dengan sumbu Y. Ini sumbu Y, sejajarnya dengan sumbu Y, ini sumbu Y. Nah, ini yang dinamakan dengan garis sejajar yang ini. Gambar yang ini, garis yang L1, L2, garis yang warna biru ini sejajar dengan sumbu X.
Kalau yang ini, gambar yang ini, untuk garis-garis yang hijau yang M1 sampai M4 ini sejajar dengan sumbu Y. Posisi garisnya kalau yang sejajar dengan sumbu X kayak gini ya. Nah, kalau yang sumbu Y kayak gini. Seperti itu. Selanjutnya perhatikan gambar ini. Lihat, di sini ada beberapa titik-titik koordinat ya. Kita hubungkan dengan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana caranya kita membuat suatu garis yang melewati titik tertentu yang sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y? Caranya, tadi kan kita udah tahu ya, kalau sejajar dengan sumbu X berarti horizontal ke sini. Horizontal ke sini, lihat sumbu X sini berarti horizontal ke sini kalau sejajar dengan sumbu X. Kalau dengan sumbu Y berarti vertikal ke sini kan ya. Terus kita mau coba buat garis yang sejajar sumbu X yang melewati titik, misalnya ini negatif 3,1. Ya berarti kita tinggal gambar aja di sini. Tarik garis lurus melalui titik sini, melalui titik negatif 3,1. Nah, sejajar. Nah, ini dinamakan garis sejajar yang ini. Sejajar dengan sumbu X. Ini juga bisa yang melalui negatif 1,5 dan negatif 2,5 di sini. Tarik garisnya. Nah, ini garisnya sejajar dengan sumbu X yang ini. Ini garisnya yang ini sejajar dengan sumbu X dan melalui titik negatif 3,1 ini. Yang ini juga sejajar sumbu X yang melalui titik negatif 1,5 dan negatif 2,5. Terus yang ini, kalau mau yang sejajar kayak gimana? Sama, tarik garis juga. Nah, tarik garis sejajar yang sejajar sumbu X, berarti gini tarik. Anggap aja lurus ya. Ini sejajar. Ini sejajar sumbu X. Ini kesannya bisa diperpanjang dan nggak akan berpotongan ya. Ini sejajar sumbu X melalui, kalau garis yang ini, melalui titik 2,3. Yang ini garis sejajar sumbu X melalui titik negatif 3,1. Yang ini garis sejajar melalui titik negatif 1,5 dan negatif 2,5. Nah, garis-garis ini semuanya sejajar dengan sumbu X. Kalau yang dengan sumbu Y berarti kayak gimana? Dengan sumbu Y kan tadi vertikal, berarti kalau melalui titik negatif 3,1 bikin garisnya ke sini, sejajar sumbu Y melalui titik 3,1. Yang ini garisnya melalui titik ini berarti ke sini, ke atas garisnya. Nah, ini garisnya sejajar sumbu Y. Ini sejajar sumbu Y. Nah, garis-garis ini berarti sejajar sumbu Y. Sejajar sumbu Y, untuk yang ini berarti sejajar sumbu Y dan melalui titik min 3,1. Kalau yang ini sejajar sumbu Y dan melalui titik negatif 2,5. Yang ini sejajar sumbu Y dan melalui titik 2,3. Tuh, untuk garis yang sejajar sumbu Y dan sumbu X. Yang selanjutnya setelah garis sejajar yaitu ada garis yang berpotongan. Ini garis berpotongan ini seperti kebalikan dari garis yang sejajar karena garis yang berpotongan ini tentunya memiliki titik potong. Kayak gimana garisnya? Nah, ini yang dinamakan garis berpotongan karena garis berpotongan merupakan garis yang memiliki titik potong dan sudut yang berada di titik potong itu bertolak belakang dan memiliki ukuran yang sama. Jadi apa garis berpotongan itu? Nah, garis berpotongan itu yaitu kedudukan dua buah garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis tersebut saling bertemu.
titik potong saling bertemunya kayak gini nih. Saling bertemu ini titik potongnya. Nih, garis berpotongan memiliki titik potong kayak gini. Kedudukan dua buah garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Ini kan garisnya saling bertemu dan punya titik potong, berbeda dengan garis yang sejajar. Yang sejajar itu kan tidak punya titik potong ya tadi. Nah, garis berpotongan itu terjadi karena adanya kemiringan yang berbeda antar garis serta adanya panjang antar garis yang memungkinkan kedua garis ini untuk bertemu dan saling memotong. Untuk kemiringan garis ini nanti dibahas di bab selanjutnya ya, tidak akan Ibu bahas di sini. Nah, dalam garis yang berpotongan terdapat dua buah sudut, kata Ibu tadi, yang bertolak belakang atau membelakangi. Ini yang sudut yang bertolak belakang tuh yang ini, sudut yang bertolak belakang. Yang ini sudutnya ini pasti ukurannya sama gitu. Ini yang dinamakan garis berpotongan. Kalau dihubungkan, coba kita hubungkan. Nah, garis berpotongan kita hubungkan dengan sumbu X dan sumbu Y, jadinya kayak gimana ya? Nah, ini yang dinamakan garis yang berpotongan. Di sini kan lihat ya garis N1 dan N2 ini merupakan garis yang berpotongan, juga garis yang memotong sumbu X. Lihat ini titik potongnya di sini yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nih garisnya memotong di sini. Garisnya berpotongan, memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadinya N1 dan N2 ini berpotongan. Juga garis N1 juga berpotongan dengan sumbu Y dan berpotongan juga dengan sumbu X. Yang N2 juga berpotongan dengan sumbu Y dan sumbu X. Ini titik potongnya, lihat N1. Lihat di N1 ini titik potongnya di sini nih. Nih, ini titik potong. Ini juga titik potong. Ini titik potongnya yang di sini. Seperti itu. Nah, gimana tadi cara membuat garis berpotongan? Garis berpotongan tentunya memiliki titik potong. Coba membuat garis berpotongan juga melalui titik-titik tertentu. Buatnya kayak gimana? Ya, berarti harus berpotongan dengan sumbu X atau sumbu Y ya. Atau memotong kedua sumbu X dan sumbu Y misalnya. Nih, titik negatif 3,1. Kita membuat garis yang berpotongan, berarti kita tarik garis aja melalui titiknya, tapi harus berpotongan ya. Nah, berpotongan. Nah, ini garis yang memotong sumbu, berarti ini memotong sumbu apa? Memotong sumbu X dan melalui min 3,1. Coba yang ini, jadi harus berpotongan dengan sumbu X atau sumbu Y ya. Coba yang ini bisa kita tarik kayak gini. Nah, berarti titik ini memotong sumbu X di sini dan sumbu Y. Yang ini juga sama, bisa kita ini kalau memotong buat garis. Nah, ini garisnya memotong sumbu Y. Garis perpotongan itu yang memiliki titik potong. Berarti ini garis ini kayak gimana? Garis yang ini yaitu garis yang melalui titik negatif 3,1 dan memotong sumbu X. Yang ini garis yang memiliki koordinat atau titik 2,3 yang memotong sumbu Y. Yang ini berarti titik yang memotong sumbu X dan sumbu Y dan melalui titik negatif 1,5 dan negatif 2,5. Yang selanjutnya yaitu ada garis tegak lurus. Apa ya garis tegak lurus itu, yang kayak gimana? Nah, ini namanya garis tegak lurus. Ini juga garis tegak lurus. Sebenarnya garis tegak lurus ini merupakan garis berpotongan juga, namun memiliki keistimewaan, yaitu keistimewaan atau ciri yang khusus, yaitu garis tegak lurus ini memiliki
sudut 90 derajat di titik potongnya. Nah, tadi kan garis perpotongan itu ada titik potongnya. Nah, garis tegak lurus ini juga memiliki titik potong, tetapi khusus untuk tegak lurus. Kenapa dinamakan garis tegak lurus? Karena garis ini memiliki titik potong yang besar. Di titik potongnya itu membentuk sudut 90 derajat, yang ini sudut atau sudut siku-siku. Ini tegak lurus garisnya. Ini 90 derajat. Ini garis tegak lurus. Jadi garis tegak lurus itu yaitu kedudukan garis yang berpotongan dan titik potongnya membentuk sudut siku-siku. Tegak lurus dihubungkan dengan sumbu X dan sumbu Y kayak gimana? Posisi tegak lurus. Nah, loh Bu, kenapa gambarnya sama dengan yang tadi yang sejajar ya? Sebenarnya garis yang gambar ini berhubungan antara garis tegak lurus dan garis yang sejajar. Bila dilihat dari gambar ini, sebenarnya memang yang ini kita kebalikan ya, kayak berhubungan kayak gitu. Lihat, yang ini kan tadi sejajar ya dengan sumbu X, tetapi lihat garis yang ini juga tegak lurus dengan sumbu Y. Ini membentuk titik potong atau yang membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini juga sama, tetapi ini kebalikannya. Berarti yang ini garisnya tegak lurus dengan sumbu X, yang di sini ini tegak lurus. Tegak lurus. Jadi di gambar yang ini yaitu garis L1 tegak lurus dengan sumbu Y tetapi sejajar dengan sumbu X. Yang ini, lihat ya, garis M1 ini sejajar dengan sumbu Y tetapi juga tegak lurus dengan sumbu X. Jadi pada gambar ini berkaitan ya antara garis tegak lurus dan garis sejajar. Jadi apa? Jadi garis L1 ini merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Begitupun garis L2, L3, dan L4 yaitu garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Kalau yang ini berarti kebalikannya. Karena garis M1, M2, M3, dan M4 itu sejajar dengan sumbu Y, di sini berarti tegak lurusnya dengan sumbu X. M1, M2, M3, dan M4 merupakan garis yang sejajar dengan sumbu Y, tetapi garis M1, M2, M3, dan M4 ini merupakan garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Seperti itu. Nah, cara buat garis tegak lurus yang melalui salah satu titik berarti kayak gimana? Nih, untuk garis tegak lurus sama kayak tadi ya, kita tarik aja misalnya nih yang melalui titik negatif 3,1. Nah, berarti garis ini sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X dan melalui titik negatif 3,1. Yang ini coba garisnya, berarti garis misalnya kayak gini. Sama ya, berarti sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Terus kalau garisnya kayak gini, berarti ini garisnya yang ini sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y dan melalui titik 2,3. Coba perhatikan. Kalau gambar seperti ini berarti posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya kayak gimana? Nah, untuk gambar seperti ini berarti posisi garisnya yaitu garis L ini yaitu berpotongan atau memotong sumbu X dan sumbu Y. Tapi kalau misalnya garisnya ada dua ini,
memang garis kedua gambar ini garisnya tidak sejajar ya. Tapi garis M dan N ini sejajar, tapi tidak dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Tetapi garis M dan N ini sejajar, tetapi hanya memotong, tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Hanya memotong saja nih ya. Ini garis N, garisnya memotong sumbu X, tetapi tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, ataupun tidak tegak lurus. Jadi kedua garis ini tidak sejajar maupun tidak tegak lurus, tetapi garis ini hanya memotong sumbu X dan sumbu Y. Tetapi garis M dan N ini sejajar, hanya garis sejajar, tidak ada hubungannya hanya berpotongan dengan X dan Y-nya. Jadi kedua gambar ini garisnya tidak tegak lurus dan tidak sejajar dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Tetapi kedua gambar ini atau kedua posisi garis ini merupakan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Lihat, ini garis L di sini, lihat garis L di sini memotong sumbu Y dan memotong juga sumbu X. Tetapi garis L ini tidak sejajar maupun tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Begitupun garis M dan N. Kedua garis ini tidak sejajar dan tidak tegak lurus dengan sumbu Y dan sumbu X. Tetapi untuk M ini memotong sumbu Y juga sumbu X. N juga memotong sumbu X dan sumbu Y. Tetapi kalau di sini kan garisnya ada dua ya, M dan N ini sejajar. Oke, selanjutnya kita ada contoh soal. Soalnya diketahui titik A memiliki koordinat 3,2, titik B memiliki koordinat 3,-6, dan titik C memiliki koordinat -5,2. Yang pertanyaan pertama, jika dibuat garis melalui titik A dan titik B, bagaimana ya kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Lalu, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Terus, jika dibuat garis melalui titik B dan titik C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Untuk menyelesaikan soal seperti itu, langkah yang kita harus lakukan yaitu langkah pertama adalah menggambar bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran. Seperti ini memuat 4 kuadran. Di sini kan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Yang selanjutnya yaitu langkah kedua adalah menggambar titik-titik yang diketahui. Yang pertama tadi kan titik A. Nah, titik A itu memiliki koordinat 3,2, berarti 3,2. Berarti titiknya di sini yaitu A, 3, titik A 3,2. Terus titik B yaitu 3,6. Yang selanjutnya kan yang diketahui 3 titik sampai titik C. Titik C adalah -5,2. Setelah langkah kedua, yaitu setelah menggambar titik-titik ini, yang selanjutnya adalah kita membuat garis-garis yang melalui titik-titik tersebut. Yang pertama, kita buat garis yang melalui titik A dan B, karena di soal kita kan melalui titik A dan B, berarti garisnya kayak gimana? Nah, ini garis yang melalui titik A dan B, terus melalui titik A dan C. Nah, kayak gitu. Terus yang melalui titik B dan C, kayak gini.
Setelah menggambar garis seperti ini dan menggambar garis-garisnya seperti ini, kita dapat menjawab pertanyaan yang tadi bahwa garis yang melalui titik A dan B adalah merupakan posisi garis yang tegak lurus terhadap sumbu X. Tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar terhadap sumbu Y. Untuk garis yang A untuk garis yang melalui titik A dan C merupakan garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y dan sejajar terhadap sumbu X. Untuk garis yang B dan C merupakan garis yang tidak sejajar dan tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y, tetapi merupakan garis yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Untuk pembahasan di video kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa untuk video selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.